ternyata kurang makan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah kuasa baik, Engkau telah mengambilkan kami dari Bandung sampai di Cikanjaya ini dengan penuh sukacita, dengan rasa hikmat, penuh dengan kebahagiaan. Kupercaya Engkau telah mengantarkan kami sampai di sini dengan perantaraan para pengurusmu sehingga kami dapat selamat di sini. Kami akan memulai sesi ini mengenai pelayanan dan keluarga yang akan dibawakan oleh Pak Rani dan juga para tim volunteer Brojuan dan Sis Mary. Semoga kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Rani dapat mengupgrade diri kita agar kita setia dalam pelayanan dan juga setia dalam keluarga. Kupercaya Roh Kudus akan hadir dalam pertemuan ini melalui perantara kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom, shalom. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri saat ini. Semuanya sudah kenal ya satu sama lain ya? Belum ya? Oke, kalau belum kenal, salam dulu. Halo, salam kenal ya. Supaya kasih persaudaraan semakin erat di tempat ini dan juga di antara kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatukan hati kita sebagai satu keluarga. Kita bersuka cita, kita nyanyikan satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya.
Kita nyanyikan segala puji syukur. Syukur kepada Tuhan bahwa kita semuanya di sini datang bukanlah suatu kebetulan, melainkan kita yang mau memberikan hati untuk melayani Tuhan. Kita mau melayani sesama kita dengan diri kita apa adanya. Mari pada saat ini kita nyanyikan melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Melayani
kita mau menyadari kehadiran Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita mau memohon supaya Roh Kudus yang menjamah hati dan pikiran kita, supaya saat ini kita dapat membuka hati kita terhadap apa yang hendak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab hati kita bagaikan tanah kering yang gersang dan merindukan aliran sungai.
Ya Allah Roh Kudus, hadirlah pada saat ini bersama dengan kami. Kami mohon biarlah kuasa-Mu menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengarahkan hati kami pada setiap sesi-sesi pengajaran yang akan kami lakukan selama kami berada di tempat ini. Kiranya Engkau yang menyingkirkan segala penghalang-penghalang, khususnya juga pikiran-pikiran dan permasalahan yang mengganggu, agar hati kami dapat sungguh-sungguh terarah kepada Engkau. Engkau berkati Pak Fandi yang akan membawakan sesi. Kiranya segala sesuatu yang akan disampaikan boleh sungguh-sungguh meresap di dalam hati kami dan boleh kami terapkan juga di dalam hidup pelayanan kami di tempat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak, sebelum mulai. Saya akan memperkenalkan Pak Fandi. Nama lengkapnya Giovanni Arano. Umurnya 61. Satu orang istri, 3 orang anak. Pendidikan S1 Teknik Sipil. Tempat tinggal di Lembah Karmel, Cipanas. Pernah 2 tahun sebagai flanker CSE. Dari 1987 sampai 1989. Sejak tahun 2000 sampai saat ini tim gembala KTM. Pekerjaan sehari-hari mengadakan pembinaan untuk KTM, pengajar, dan mengurus volunteer KTM. Itulah kira-kira lingkungan hidup dari Pak Fandi. Silakan. Terima kasih Pak Bella. Ya. Jadi saya diminta oleh Pak Bella untuk bisa memberikan sedikit sesuatu pengajaran atau sharing tentang pelayanan dan keluarga. Karena saya adalah seorang awam, tidak istri, tidak anak. Memang saya pernah menjadi flanker CSE, tapi akhirnya keluar, gagal. Tapi dipanggil lagi oleh Bapak Yohanes membantu di sini, terutama untuk pembinaan KTM sejak tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun yang lalu. Memang tahun lalu saya sudah mulai mundur sedikit, jadi saya tidak ngantor lagi, tetapi masih tetap mengurus volunteer dan juga masih ada pelayanan-pelayanan sedikit di daerah kalau dibutuhkan. Baik, pasti Anda ngantuk ya? Panas ya? Panas. Jadi tidak ada AC soalnya. Dan memang lagi cuaca panas ya. Meskipun sudah pasang kipas angin, tetapi masih tetap gerah. Saya tidak kena AC. Baik. Perjalanan dari Bandung ke sini berapa menit? Berapa jam? 3 jam. Ya, itu wajar. Karena saya juga hampir tiap minggu bolak-balik ke Bandung, karena anak saya di Bandung, nikah di Bandung, 2 anak saya di sana, anak saya yang 1 di Jakarta. Baik, saya diminta untuk membawakan materi tentang pelayanan
sadar akan panggilan bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan. Memang sebagai pelayan Tuhan, bukan sebagai anggota hierarki, bukan sebagai imam, atau bukan sebagai biarawati, tetapi kita dipanggil sebagai awam. Entah kita punya istri atau suami, atau mungkin ada yang single for God, atau ada yang sudah tinggal mungkin sendiri, pasangannya sudah tidak ada, saya tidak tahu di sini apakah ada yang seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa kita ini bagian dari kalangan pelayan Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk ambil bagian bersama dengan Tuhan melayani, untuk ambil bagian di dalam karya perutusan yang Tuhan berikan kepada para murid termasuk kita. Nah, pada saat ini saya akan sedikit memberikan kesadaran supaya kita sungguh-sungguh bisa memberikan diri, memberikan waktu, memberikan tenaga untuk melayani Tuhan, meskipun kita tidak melupakan keluarga kita. Karena jangan misalnya kita melayani dan lupa tanggung jawab kita sebagai suami istri. Ya, kita dipanggil untuk hidup menikah, hidup berkeluarga, dan itu juga sebagai panggilan. Dan setiap panggilan itu adalah untuk menuju kepada kekudusan. Untuk itu saudara saya terkasih, saya akan bicara dulu tentang panggilan umum setiap pengikut Kristus. Di dalam Konsili Vatikan II, di dalam Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium nomor 40, di situ dikatakan bahwa setiap orang Kristiani, apapun pangkat dan status hidupnya, ya, pangkat terserah pangkat apa, atau status hidupnya, entah dia sebagai klerus atau sebagai imam, atau dia sebagai biarawati, atau sebagai awam, itu pun apapun pangkat dan status hidupnya, dipanggil semuanya kepada kekudusan. Itu tujuan hidup kita sebagai orang Kristiani, yaitu dipanggil kepada kekudusan. Maksudnya dipanggil kepada kekudusan supaya bisa mencapai kebahagiaan ilahi, kehidupan ilahi yang kekal di mana? Yang bicara kekal berarti di surga. Dan juga untuk hidup sebagai orang yang mengabdikan diri untuk kebaikan sesama. Jadi tujuannya itu untuk mencapai kekudusan, persatuan cinta kasih dengan Tuhan di surga yang bisa sudah dialami juga di dunia ini. Dan ada juga yang lain, yaitu untuk hidup sebagai orang yang mengabdikan diri untuk kebaikan sesama. Itu kadang-kala dilupakan oleh orang-orang Kristiani, terkecuali orang Katolik, bahwa dia dipanggil juga untuk hidup sebagai orang yang mengabdikan diri untuk kebaikan sesamanya, mengabdi. Nah, kita ini sudah boleh dikatakan masuk di situ, ya, mengabdi sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, ya, kita mengabdi. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, di situ Rasul Petrus berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku adalah kudus." Jadi panggilan kepada kekudusan. Memang sebelum Konsili Vatikan II ada pengertian yang agak berbeda tentang panggilan kepada kekudusan. Sebelum Konsili Vatikan II, panggilan kepada kekudusan itu ditujukan terutama kepada para klerus dan orang-orang yang mengabdikan hidup
ya seutuhnya, yaitu biarawati, ya, mereka yang pertama-tama untuk menikmati kekudusan. Ya, jadi pandangan gereja sebelum konsili Vatikan kedua, meskipun panggilan untuk kekudusan dengan jelas diberikan kepada semua orang, tetapi kekudusan sejati terutama merupakan fokus dari mereka yang berada dalam imamat atau kehidupan religius. Bahwa awam dapat diterima, tetapi sebenarnya bukan jalan yang hidup menuju kepada kekudusan. Jadi ada perbedaan. Tetapi sesudah konsili Vatikan kedua dikatakan setiap orang Kristiani, berarti setiap orang yang dibaptis di dalam nama Tuhan, semua sama dipanggil untuk menjadi kudus. Sama. Memang caranya, jalannya berbeda. Sehingga sekarang kita kenal bahwa ada keluarga-keluarga yang digelar kudus. Bahkan juga ada yang sudah digelar kudus ya, yaitu yang umur 15 tahun itu siapa namanya? Ya, saya juga lupa. Siapa? Kalau Acutis ya, kalau Acutis itu seorang awam, baru 15 tahun sudah digelar kudus. Kemudian orang tua dari Santa Teresa Lisieux, mama dan papa dari Santa Teresa Lisieux, keduanya digelar kudus, itu awam. Jadi saudara-saudara terkasih, kita memiliki panggilan ini yaitu menuju kepada kekudusan berdasarkan baptisan kita. Jadi oleh baptisan memungkinkan kita untuk bisa mencapai kekudusan. Karena dengan baptisan kita diberikan rahmat pengudus. Diberikan rahmat pengudus yang masih diberikan sebagai benih, supaya sebagai benih itu diharapkan dia bertumbuh. Dan bertumbuh berarti pelan-pelan dia menjadi kudus. Kenapa rahmat pengudus diberikan pada saat baptisan? Karena manusia sudah ditandai oleh dosa. Dosa Adam dan Hawa. Sehingga sudah ada dosa asal. Maka ada rahmat pengudus. Jadi manusia sudah cacat, dia tidak sempurna lagi, maka diberikan rahmat pengudus untuk membantu dia bisa kembali mencapai kekudusan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Baik, panggilan kepada kekudusan itu juga bisa melalui status hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Tentu saja orang Kristiani Katolik. Panggilan untuk berkeluarga atau menikah itu juga dipanggil untuk menjadi kudus. Jadi jangan menganggap, oh saya sebagai menikah, oh saya tidak seperti pastor atau tidak seperti suster, yang mereka memang sudah memfokuskan diri. Memang mereka memfokuskan diri, mereka mempunyai jalan sendiri ya. Sejak di dunia ini mereka sudah menjadikan Kristus sebagai mempelai ya. Tetapi awam juga di dalam kehidupan berkeluarga mereka dipanggil untuk menjadi kudus. Suami memurnikan istri, istri memurnikan suami, atau anak-anak juga memurnikan orang tua. Dengan kata lain bahwa di dalam keluarga itu boleh dikata sebagai api penyucian di dunia. Wah, ini terlalu miris ya pertimbangannya. Ya, seharusnya keluarga kan itu harus bahagia. Tetapi saudara-saudara terkasih, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Dan kita semua belum sempurna. Karena oleh dosa kita sudah tidak sempurna lagi. Maka keluarga itu, komunitas suami istri dan anak-anak itu sebagai jalan juga untuk saling memurnikan. Salah satunya, memang di dalam keluarga hendaklah dicapai kebahagiaan bersama suami istri dan anak-anak. Mereka bisa bersatu suami istri, mereka bisa menjalin hubungan suami istri dengan penuh sukacita demi tujuan untuk kemuliaan Allah. Karena suami istri juga dipanggil untuk perkembangan biakan manusia. Ya. Jadi itu tugas kita sebagai suami istri. Tugas saya juga sebagai suami, saya punya istri. Di
Di situ kita dipanggil untuk menjadi kudus. Dan kenapa saya katakan bahwa hidup suami istri boleh dikatakan sebagai akhir penyucian di dunia? Karena saudara terkasih, ketika kita menikah, ya mungkin kita tidak mempunyai tujuan untuk menyakiti satu sama lain. Benar tak? Ya, kalau misalnya ada orang yang menikah, kenapa kamu menikah? Oh, saya menikah untuk menyakitkan pasangan saya. Wah, itu tidak benar. Pasti untuk membahagiakan pasangan saya. Tetapi kenyataannya, dua orang, laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda, kadang-kala membawa juga egoismenya sendiri-sendiri, maka tidak menutup kemungkinan kadang-kala ada bentrok, kadang-kala ada gesekan. Tetapi bila itu dinilai demi untuk kemuliaan Allah, maka itu berfungsi sebagai pemurni bagi kita. Ya, karena mengalami gesekan, siksaan itu kan sakit ya. Nah, daripada sakit nanti di akhir penyucian, lebih baik sakit di dunia. Dan sakit di dunia itu lebih dihargai karena kita melakukannya dengan kehendak bebas, sehingga kita bisa lebih cepat mencapai kekudusan ketika menerima pemurnian sebagai keluarga. Saudara-saudara terkasih, sebagai pelayan Tuhan juga tidak akan luput daripada pemurnian di dalam keluarga, pemurnian di dalam hubungan suami istri. Terkadang karena kelemahan pasangan, misalnya ada pasangan menghalangi pasangannya untuk melayani. Wah, katanya harus melayani, harus perhatian keluarga, kita harus kesana dulu dan lain-lain ya. Nah, kadang-kadang itu juga merupakan satu pemurnian bagi kita. Dan itu juga nggak bisa langsung ditolak mentah-mentah, harus dipertimbangkan dengan matang. Karena memang kehidupan berkeluarga itu harus sebagai prioritas. Prioritas kedua ya. Prioritas pertama adalah Tuhan. Itu yang saya bicarakan sebentar. Jadi kehidupan berkeluarga itu adalah sebagai prioritas. Kadang-kala tidak menutup kemungkinan bahwa suami istri seringkali bentrok karena dua-dua pelayanan atau mungkin salah satu melayani Tuhan. Jadi saudara terkasih, sebenarnya melalui pelayanan ini Tuhan juga mau membentuk para suami istri untuk bisa lama-kelamaan menjadi kudus. Karena kan tujuan pertama dari kehidupan setiap orang yang dibaptis itu untuk kekudusan, mengalami persatuan dengan Tuhan. Jadi panggilan-panggilan kepada kekudusan melalui hidup, yaitu misalnya ada dipanggil single for God, ya, maksudnya dia memberikan diri untuk tidak menikah demi kemuliaan Allah. Itu adalah panggilan juga saudara-saudara terkasih. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 2, pasal 7 ayat 1 sampai 2. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ya. Jadi kalau tidak kawin itu baik. Ya. Menikah juga baik. Ya, jadi jangan misalnya ada yang merasa, aduh saya tidak menikah ini martabat saya rendah. Kadang-kala ada suku-suku tertentu juga menganggap seperti itu. Ya misalnya di Papua itu kalau tidak menikah dianggap bahwa itu martabatnya rendah. Tetapi menurut kitab suci adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah, tetapi ayat 2, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Karena setiap manusia diberikan satu hasrat atau nafsu untuk perkembangbiakan. Ya. Tetapi kalau dia bisa bertahan, misalnya dia tidak menikah, itu lebih baik bagi Tuhan. Jadi bukan hanya yang tidak menikah, mungkin bagi yang sudah menikah tapi ditinggalkan mati oleh pasangannya, itu juga berlaku ini. Baiklah bila dia tidak menikah. Karena itu adalah lebih bagus, karena bagi mereka yang melayani, dia akan lebih
korban untuk diulangi terus setiap saat di dalam perayaan Ekaristi. Dan mereka juga diutus misalnya untuk pengampunan dosa. Itu tugas utama daripada imam di samping tugas-tugas yang lain. Kemudian juga ada panggilan untuk hidup religius. Nah, mereka memilih untuk tidak menikah dan mereka itu mengikatkan diri kepada Tuhan dengan kaum-kaumnya, ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan atau kesederhanaan. Nah, ini saya tidak akan banyak ulas karena kita itu akan pertama-tama memikirkan tentang yang panggilan pertama, yaitu untuk yang berkeluarga, dan kedua juga yang tidak berkeluarga, ya. Bahwa ini adalah satu panggilan. Bila kita sungguh-sungguh menjalani hidup pernikahan kita dengan baik, dengan tidak melalaikan, ya, apa yang dikatakan tadi, yaitu untuk memberitakan atau untuk melayani sesama juga, maka kita juga akan menjadi kudus. Cuma mungkin para awam nggak perlu digelar kudus, ya, nggak perlu. Ya mungkin ada para santai awam itu perlu digelar kudus karena mungkin memang cara hidupnya perlu dicontohi. Tetapi saya percaya bahwa di surga lebih banyak awam daripada religius dan klerus. Ya, karena awam yang lebih banyak, kan? Benar tidak? Ya kan? Baik. Sekarang bagaimana jalan menuju kepada kekudusan itu? Jalan menuju kepada kekudusan kita lihat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Ya, di situ dikatakan bahwa seseorang yang bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri, dan mengasihi sesama itu sebagai buah daripada hukum yang pertama. Pertama dia mengasihi Allah dulu, mengasihi sesama. Kemudian dari kasihnya kepada Tuhan itu akan mengalir dalam dirinya kasih untuk mengasihi sesama, termasuk mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, dan juga mungkin mengasihi orang-orang lain. Perhatian terutama pada keluarga, ya. Jadi mengasihi di dalam keluarga. Bagi ini bagi para awam, ya. Yang mengasihi sesama itu terutama mengasihi di dalam keluarga. Karena kadang-kala agak lucu, ada keluarga-keluarga yang atau ada orang, ada pria dan wanita yang aktif di dalam pelayanan, yaitu mengasihi orang-orang yang dia layani, tetapi garang terhadap keluarganya sendiri, garang terhadap pasangannya sendiri. Kadang-kala dijumpai orang seperti itu. Ya, saya tidak menuduh Anda, ya, tetapi memang itu realitas manusia, ya. Kadang-kala ada orang-orang yang melayani, seperti kelihatan malaikat, kudus dan baik kepada orang lain, tetapi di dalam keluarga dia itu garang, mudah marah. Mudah-mudahan kita tidak, ya. Tetapi seandainya itu terjadi, yang memang demikian, paling gampang kita memarahi orang-orang yang dekat dengan kita daripada orang-orang yang lain. Itu yang memang realitas daripada manusia. Jadi mengasihi manusia terutama ditekankan itu mengasihi keluarga sendiri. Kadang-kala misalnya kita aktif di dalam pelayanan, sungguh mau melayani, tetapi akhirnya misalnya saya sebagai suami, ya, mau melayani, kemudian akhirnya mungkin istri karena tidak mengerti, akhirnya seperti dia mengatakan ada urusan yang lebih itu kok kesana kesini. Ya kadang-kala kita karena emosi langsung terpancing untuk marah. Ya kadang-kala saya juga seperti itu. Tetapi saudara terkasih, Tuhan tahu bahwa memang kita lemah. Dan melalui pelayanan atau sikap-sikap kita itu, Tuhan sebenarnya mulai memproses.
yang sempurna, saudara-saudara kasih. Kita semua sama, orang-orang yang banyak kelemahan. Dan juga prioritas yang lain yaitu mengasihi atau melayani sesama. Itu jalan menuju kepada kekudusan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, terutama bagi yang berkeluarga, mengasihi keluarga sendiri. Kemudian mengasihi orang lain atau mengasihi orang-orang yang kita layani. Mengasihi Allah ini seperti apa? Ya. Mengasihi Allah bukan terutama melayani Tuhan. Mengasihi Allah berarti memprioritaskan diri untuk menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam sakramen-sakramen, terutama Ekaristi dan apa? Tobat, ya. Menjalin relasi pribadi dengan itu mengasihi Allah. Berarti menjalin relasi pribadi dengan Allah terutama di dalam sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Kemudian mengasihi Allah di dalam relasi pribadi, di dalam doa pribadi kita. Nah, itu kadang-kala bagi kita doa pribadi ini kadang-kala dilupakan. Ya. Banyak melayani, tetapi lupa berdoa. Ya. Padahal seharusnya barang siapa yang semakin banyak melayani, maka dia harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Yesus sendiri dikatakan bahwa dia sangat sibuk. Dia melayani, maka dikatakan sampai tidak ada waktu lagi untuk istirahat. Tetapi dikatakan semalam-malaman dia berdoa. Pagi-pagi ketika masih subuh, ketika belum keluar matahari, dia sudah pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan doanya itu berjam-jam. Itu saja Yesus. Yesus memang manusia, 100% manusia dan 100% Tuhan. Tetapi dia masih memberikan diri waktu untuk relasi pribadi dengan Bapaknya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang biasa, sebagai orang awam yang banyak kelemahan, maka semakin kita banyak melayani, kita harus juga semakin banyak memberikan waktu untuk menjalin relasi pribadinya di dalam doa-doa pribadi kita. Dan doa-doa pribadi kita terutama bukan doa-doa permohonan, supaya saya ini, supaya saya itu. Boleh juga, tetapi terutama relasi pribadi di dalam doa, menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam diri kita. Dan kalau misalnya memungkinkan sampai kepada doa batin, doa di dalam keheningan, menjumpai Allah yang hadir di dalam kedalaman lubuk batin kita. Ya. Karena kadang-kala sebagai pelayan Tuhan atau kita sebagai orang Kristen tidak sadar bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Padahal sesungguhnya sejak dibaptis, tubuh kita sudah menjadi tempat tinggal Allah. Ya. Allah tinggal di dalam kedalaman lubuk batin kita atau di dalam hati kita. Dan Santa Teresa Avila mengatakan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan bukan cari di tempat mana-mana, tetapi masuk di dalam kedalaman lubuk batin kita. Kita bertemu Tuhan di sana. Itu doa relasi pribadi dengan Tuhan. Boleh juga berdoa melalui kitab suci, apa yang dikatakan sebagai Lectio Divina, sebagai bacaan kitab suci ya. Mungkin ada satu perikop kita baca ya. Pertama masuk judul di dalam Lectio membaca, kemudian masuk di dalam meditatio ya, setelah membaca menemukan ayat, kemudian merenung-renungkan ayat yang ditemukan, mungkin Tuhan berbicara melalui saya di situ. Kemudian sesudah masuk di dalam meditatio, kita bisa masuk di dalam oratio. Kita berkomunikasi dengan Tuhan sesuai dengan apa yang kita temukan, bacaan yang berbicara pada kita. Entah syukur, entah pujian, ya, entah mohon penyertaan Tuhan dalam lain-lain ya. Kemudian masuk di dalam tahap yang keempat, yaitu kontemplatio. Kontemplatio yaitu masuk lebih dalam, menemukan Tuhan di dalam kedalaman lubuk hati kita. Ya. Jadi bukan berdoa cari di mana-mana. Memang kita yang gereja Katolik ada di sana, ada tabernakel, oke. Tetapi untuk relasi pribadi masuklah di dalam kedalaman lubuk hati kita. Kontemplasi seperti itu. Ini penting bagi kita supaya kita bisa menimba kasih Allah. Karena
kita dengan Tuhan. Seperti Yesus, dia mengandalkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Maka ketika dia melayani dengan kuasa. Sehingga orang-orang itu heran, ya. Mereka heran melihat Yesus kan berkata-kata dengan kuasa. Padahal dia hanya manusia, orang kampung, orang desa Nazaret. Tetapi ketika dia mulai berkata-kata, maka itu ada kuasa yang keluar. Setiap kata-kata itu menusuk sampai pada kedalaman hatinya. Dan bukan hanya itu, dia melakukan juga mujizat-mujizat. Melakukan penyembuhan, pengusiran roh jahat. Apakah kita tidak bisa melakukan itu? Bisa kalau kita percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar, dia berkhotbah dengan kuasa, dia menyembuhkan orang, dia melakukan mujizat. Nah, itu kita bisa lakukan asalkan kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik, seorang pelayan Tuhan awam harus tahu membagi waktu dan menentukan skala prioritas. Ya, kita kan pelayan awam, ya, ketua wilayah, ketua lingkungan, atau bagian daripada dewan paroki. Nah, kita harus tahu membagi prioritas. Prioritas pertama bagi seorang pelayan Tuhan, pertama adalah Tuhan itu sendiri. Seperti tadi dalam hukum cinta kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Jadi itu prioritas pertama dari seorang pelayan Tuhan. Bahkan bukan cuma pelayan Tuhan, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Memprioritaskan Tuhan berarti ya kita jangan lupa kebaktian atau ibadah-ibadah atau misa sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Misa, ekaristi. Kita jangan lupa juga sakramen taubat. Kita juga jangan lupa menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Bukan melayani, ya, tetapi saya pribadi dengan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan itu prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua adalah keluarga kita. Sebagai awam, ya, awam yang melayani bagi mereka yang berkeluarga, suami istri, itu adalah prioritas yang kedua. Kenapa keluarga harus menjadi prioritas yang kedua? Karena Yesus hadir di dunia ini juga pertama-tama hadir di dalam mana? Keluarga. Ya, dia secara manusiawi, ya, memang dia Tuhan Allah yang menjadi manusia. Pertama-tama dia hadir di dalam keluarga. Dan berapa lama Yesus hadir di dalam keluarga? 30 tahun. Berapa lama Yesus melayani, mewartakan? 3 tahun. Mewartakan cuma 1/10 daripada kehadirannya di dalam keluarga. Maka keluarga ini sangat penting. Maka keluarga ini juga merupakan panggilan hidup bagi mereka yang menikah. Itu prioritas yang kedua. Memang prioritas pertama adalah Tuhan. Tetapi prioritas pertama Tuhan bukan berarti melayani, ya, tetapi memberikan diri, hadir dalam sakramen-sakramen, kemudian doa pribadi, baca kitab suci. Itu prioritas pertama. Lalu prioritas yang kedua adalah keluarga kita masing-masing. Kemudian, ya, karena keluarga juga disebut sebagai eklesia domestika, maksudnya gereja rumah tangga atau gereja mini. Karena di dalam keluarga di situ diproduksi, ya, anak-anak yang akan taat kepada Tuhan. Jangan misalnya kita melayani orang lain, tetapi keluarga kita tidak perhatikan. Anak-anak kita menjadi berantakan. Sering kali terjadi. Wah, anak siapa itu? Ketua dewan paroki. Ya, kenapa? Ya, dia narkoba. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Ya,
keluarga, misalnya menyekolahkan anak-anak, ya, atau kebutuhan-kebutuhan, maka pekerjaan juga itu jangan ditinggalkan. Tetapi keseimbangan antara pelayanan kepada Tuhan dan pekerjaan. Tetapi bagi mereka yang mungkin sudah hidup mapan, mungkin sudah tidak ada tanggungan lagi, anak-anak sudah pada kerja, maka kalau Anda dipilih sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, maka prioritas pekerjaan sudah agak menurun. Karena Anda kan sudah bisa hidup, ya. Anak-anak sudah beres, tidak lagi terlalu mengusahakan untuk mencari kehidupan karena mungkin sudah cukup. Maka prioritas pelayanan itu harus lebih daripada pekerjaan. Karena apa? Anda dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ketua wilayah dan ketua lingkungan. Kadang-kala ini yang dilupakan. Orang dipilih menjadi ketua wilayah rohani atau menjadi anggota dewan, tetapi mereka ogah-ogahan. Bahkan kadang-kala yang hanya menyandang nama, saya sebagai ketua wilayah, tapi pekerjaannya itu mungkin cuma 10% daripada hidupnya. 60-70% yang untuk hidup foya-foya, atau mungkin sebenarnya dia tidak terlalu prioritas pekerjaan lagi, tapi dia lebih banyak prioritas pada pekerjaan. Apa yang Anda cari? Tadi kan sudah disebutkan, tujuan hidup kita yaitu untuk mencapai kesempurnaan. Sesudah kita mati, kita tidak akan membawa segala-galanya, tidak akan membawa harta. Benar kan? Kita semua kan akan mati. Ya, saya sudah 61 tahun dan saya tahu di sini ada yang lebih tua mungkin dari saya. Siapa yang lebih tua dari saya? Ya, sudah berapa, Bu? 64 ya. Nah, kalau menurut kitab suci usia manusia kan cuma 70 tahun. Ya, kalau saya berarti 9 tahun hidup saya. Ya. Dan katanya kalau kuat 80 tahun. Sesudah 80 ya itu bonus. Tetapi diberikan bonus biasanya yang sudah kadang-kala tongkat atau kursi roda. Ya. Memang ada juga yang sampai 90 masih sehat. Tetapi karena kelemahan manusia, tidak ada seorang pun yang bisa membendung hidupnya. Tidak ada seorang pun yang bisa, saya itu jangan dulu mati ya. Semua kita akan berangkat. Benar tak? Maka saudara-saudara terkasih, carilah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia itu apa? Melayani Tuhan. Dengan melayani Tuhan, seolah-olah kita sudah menginvestasi kehidupan atau menginvestasi tempat bagi kita di surga. Kadang-kadang ada orang nyicil kan perumahan, ya akhirnya nyicil. Nah, dengan melayani boleh kata kita sudah menyicil tempat bagi kita di surga. Karena itu saudara terkasih, bersyukurlah kita dipilih untuk menjadi pelayan. Bersyukur. Jangan terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, saya mengatakan itu karena saya juga melakukan seperti itu. Ya, tadi dikatakan bahwa basic saya yaitu teknik sipil, ya. Tetapi tidak tahu kenapa saya menjadi faktor. Tinggalkan basic saya. Ya. Dan akhirnya saya mulai menjadi faktor dan akhirnya saya keluar dan kembali saya bekerja. Ya, kenapa? Itu kayaknya panggilan saya yang sesuai dengan, karena saya pernah ketemu dengan Romo Yohanes dan dia mengatakan, wah sekarang saya tahu bahwa panggilanmu memang sebagai awam, ya. Karena kalau sekarang sebagai faktor kamu terbatas melayani, tapi sebagai awam kamu bisa melayani kemana-mana, dan itu benar. Saya bisa pergi kemana-mana di mana hampir seluruh tempat di Indonesia yang ada KKN saya sudah pergi, bahkan ya di luar negeri, di Cina, bahkan sempat saya ditangkap di sana, di Malaysia, di Singapura, kemudian di Australia saya sudah pergi, ya. Ya itu memang mungkin panggilan saya, ya. Jadi akhirnya saya keluar dan akhirnya ya saya memberikan diri untuk melayani. Dan yang melayani Tuhan itu tidak gampang. Jangan pikir melayani Tuhan, wah sudah di jalan yang enak, yang empuk. Oh tidak, saudara terkasih. Melayani Tuhan berarti memikul salib, mengikuti guru
Tetapi mengikut salib, tidak usah cari-cari salib, karena salib pasti sudah ada di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan pelayanan kita. Sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, pernah tidak Anda ditolak? Ya, syukurlah kalau Bapak tidak pernah ditolak ya. Itulah salib. Tapi kalau kita ditolak, kita langsung, saya sudah melayani, tidak dapat uang lagi, kok ditolak? Oh, lebih baik tinggalkan. Syukuri saudara terkasih, karena kita mau menjadi seperti Yesus, memikul salib, dan itu upah kita besar di surga. Amin. Ya. Saudara terkasih, melayani Tuhan adalah penting. Para awam juga, nah ini di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Konstitusi Dogmatis tentang Gereja nomor 35, dikatakan para awam juga walaupun mereka sibuk dengan urusan keduniaan, memang awam kan ya banyak sibuk dengan urusan keduniaan, urusan mencari uang, mencari pekerjaan, bahkan mungkin terjun di pemerintahan dengan urusan politik dan lain-lain. Memang itu bidang daripada awam, atau di dalam ketentaraan dan lain-lain. Jadi walaupun mereka sibuk dengan urusan keduniaan, dapat dan harus menjalankan kegiatan yang berharga untuk mewartakan Injil kepada dunia. Ini awam. Ya. Meskipun mereka sibuk dengan urusan keduniaan, tetapi dikatakan dapat dan harus. Berarti dapat dan harus melayani Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia untuk melayani. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, maka kita harus juga melayani Dia. Kemudian juga di dalam masih Konsili Vatikan kedua tentang kerasulan awam nomor 2 dikatakan panggilan Kristiani menurut hakikatnya merupakan panggilan untuk merasuk juga. Karena tadi panggilan itu kepada kekristenan, yaitu panggilan kepada kekudusan, itu kan yang saya terangkan tadi. Tetapi di sini di dalam dekret tentang kerasulan awam nomor 2 yaitu Konsili Vatikan kedua dikatakan panggilan Kristiani menurut hakikat atau pada dasarnya merupakan panggilan juga untuk merasuk atau untuk melayani. Jadi itu yang pokok mencapai kekudusan, tetapi kedua adalah untuk merasuk atau untuk melayani. Jadi bersyukur saudara terkasih kalau kita dipilih ketua ini, ketua itu disyukuri. Karena di dalam melayani ini di situ juga kita akan memperoleh sesuatu yang berharga yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Melayani Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Kadang-kala orang mengatakan, pekerjaan apa? Melayani Tuhan. Mungkin pekerjaan apa? Melayani Tuhan. Karena mungkin dia tidak mau sebut kuat-kuat karena itu dianggap, wah pelayan Tuhan kamu apa harapan untuk jadi pelayan Tuhan? Bagaimana masa depanmu? Nah, saya juga seperti itu dulu. Nah, akhirnya saya memilih jadi pelayan Tuhan. Sekarang sudah 23 tahun melayani Tuhan. Sekarang pekerjaan apa? Saya jelaskan mengatakan saya pelayan Tuhan. Nah, memang itu bertahap. Kalau awal-awal sih masih tidak malu-malu. Tapi sekarang sudah berani mengatakan saya pelayan Tuhan. Karena pelayan Tuhan yang kita layani yaitu Raja segala macam. Kita melayani Tuhan. Kita bukan bekerja. Misalnya kita bekerja di dalam perusahaan, kita itu berarti bekerja untuk bosnya atau untuk karyawan-karyawannya atau untuk orang lain. Tetapi sebagai pelayan Tuhan kita melayani siapa? Raja segala raja, kita melayani Tuhan. Maka ini pekerjaan yang terhormat. Saudara terkasih, di dalam Redemptoris Missio, yaitu Paus menyebutnya ya, atau berpartisipasi dalam pekerjaan untuk memberitakan kabar gembira Yesus Kristus adalah salah satu tanggung jawab yang besar setiap orang yang dibaptis. Dan 1 Yohanes Paulus II menyebutnya di dalam Redemptoris Missio sebagai supreme duty, ya, atau tugas tertinggi melayani Tuhan menurut Paus Yohanes Paulus II sebagai
tugas yang tertinggi. Mengapa melayani Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat? Ya, kita mau menjadi seperti Yesus. Yesus adalah pelayan dan hamba. Misalnya di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi tugas Yesus datang itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan melayani sampai sehabis-habisnya, sampai dia harus mati, wafat di atas kayu salib. Tugasnya untuk melayani. Begitu pula di dalam Filipi ayat pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus kan itu Allah, pribadi Allah yang kedua. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah rela mati sampai mati di kayu salib. Melayani berarti mengikuti Yesus, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, rupa pelayan. Ya paling kita di sini mungkin hampir semuanya mungkin punya apa itu pembantu di rumah, ya kan? Nah, Yesus menjadikan diri seperti itu untuk melayani kita. Dia mengosongkan diri. Dan dalam keadaan sebagai hamba, sebagai babu, sebagai pelayan, dia rela mati, bahkan mati sampai bahkan mati salib di kayu salib. Jadi makanya dikatakan melayani itu ada tugas yang terhormat. Kemudian kenapa tugas yang terhormat juga melayani Tuhan? Karena sesuai dengan amanat agung Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat kepada para murid. Ini amanat Yesus sebelum dia naik ke surga. Ya. Dia bangkit, kemudian akan naik ke surga, maka dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini tugas melayani, tugas mewartakan Injil. Ini adalah amanat terakhir daripada Yesus sebelum dia naik ke surga. Tetapi kadang-kala orang lupa bagian akhir daripada Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai para pelayan-pelayannya sampai akhir zaman. Menyertai apa? Tidak usah khawatir dengan hidup. Tidak usah khawatir dengan apa akan dimakan, apa yang dipakai. Karena kita melayani Dia yang memiliki segala-galanya. Tetapi juga menyertai dalam arti apa? Pelayanan kita juga disertai oleh Tuhan. Saya sharing ketika tahun 2009 saya pelayanan ke Cina, saya ditangkap. Kami ada 3 orang. Memang kami pelayanan KTM di sana dan juga mengadakan retret untuk umumnya. Yang ikut retret itu yang sebenarnya tempat itu yang tersedia hanya 300-an orang, tetapi yang datang itu hampir 900 orang karena mereka antusiasnya luar biasa, yang orang-orang China sini. Tetapi akhirnya kami diketahui oleh polisi. Kami ketahui polisi yang kita ketahui kan negara Cina masih tertutup, ya. Akhirnya orang-orang Kristen atau orang-orang gereja Katolik itu disebut sebagai gereja Katolik bawah tanah, maksudnya secara diam-diam. Dan kami melayani orang-orang yang Katolik bawah tanah ini. Memang ada Katolik patriotik yang diakui oleh pemerintah, tetapi Katolik yang Roma ini masih belum diakui, sehingga mereka itu ya sembunyi-sembunyi. Dan diketahuilah kami melayani di sana. Dan ketika kami tidur di hotel, sementara menyiapkan pengajaran bagian pintu itu ya
malam itu, tetapi besok pagi kamu harus menghadap ke kantor polisi. Ya sudah, kamu kuat. Tetapi waktu itu heran, ketika kami ditangkap waktu itu, kami sudah ditangkap, tidak bisa kemana-mana lagi. Hati saya damai. Maksudnya ada ketakutan, tetapi kenapa ada seperti kedamaian yang lebih kuat, sehingga saya lupa bahwa saya punya istri. Seharusnya kan kalau misalnya ditangkap seperti sibuk telepon ke istri saya, gimana kalau sudah ditangkap, gimana. Tapi lupa. Ya sudah, saya dengan waktu itu Pak Budi, orang-orang Bandung juga, waktu itu di Pelayanan, saya sekamar dengan dia. Ya kami doa. Dan akhirnya kami doa itu yang panjang sekali, karena akhirnya besok pagi. Mungkin karena apa? Karena capek ada. Kami doa sampai besok paginya. Besok paginya kami bangun juga, tinggal dengan ketok pintu. Telat bangun. Coba itu. Kalau dalam keadaan seperti itu kan harusnya tidak bisa tidur ya. Malah ini kami ketiduran. Jam 8 sudah diketuk pintu. Ternyata kata ibu di sana, ibu-ibu yang kira-kira 35 tahun datang mengetuk pintu. Ya. Dan mari kita jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? Bukan kan? Nanti sebentar lagi kami akan harus menghadap ke polisi. Kata ibu itu sebentar aja, tidak apa-apa, cuma keliling aja kota Seniang waktu itu. Dan akhirnya kami ikut, dan ternyata apa? Kami disembunyikan di pinggiran kota, di apartemen yang 25 lantai, dan kami diantar di 25 lantai, dan sialnya apartemen itu tidak ada liftnya. Rupanya yang mereka pilih apartemen itu supaya kalau ketahuan polisi, mungkin masih ada sempat ya untuk tahu, misalnya untuk sembunyi dan lain-lain. Tetapi herannya setelah kami disembunyikan di sana, sorenya datang orang-orang yang ikut ternyata mau lagi. Memang tidak semuanya, tapi kira-kira mungkin 20 atau 30% datang lagi mau teruskan retretnya. Coba bayangkan, itu semangat daripada orang-orang Kristen di sana. Mereka datang lagi dan akhirnya kami buat. Tapi saya tidak kasih. Baru kami tahu setelah kami sampai di lantai 25 bahwa kami itu disembunyikan. Dan ternyata apa? Imam yang mengundang kami, dia memberikan jaminan dirinya untuk masuk sel. Imam, ya, seorang imam, dia menjalinkan diri dia untuk masuk sel supaya kami bisa bebas. Kemudian setelah kami tanya, ya, setelah kemudian kami tanya kepada imam, kenapa? Ya saya sudah biasa dengan masuk penjara, tidak terhitung lagi. Tapi kalian kasihan belum pernah masuk penjara. Jadi mereka sudah biasa masuk penjara. Tetapi akhirnya dengan cara Tuhan seperti apa akhirnya kami bisa lolos. Bahkan waktu kami pulang, seharusnya kami harus lewat mana? Kota mana itu yang biasa itu? Kalau dari sana itu yang gampang sih. Saya lupa itu. Ya Guangzhou, harus di Guangzhou. Waktu itu kami dari Shenyang ke Guangzhou, dan dari Guangzhou harus ke Jakarta. Tetapi sampai di Guangzhou itu tidak bisa mendarat pesawatnya karena badai. Kami harus pergi lagi ke satu tempat. Ada 2 jam. Dan pada saat itu rupanya karena ada badai juga, akhirnya imigrasinya sudah tidak ada. Dan akhirnya kami lolos. Tuhan melindungi orang-orang ya yang melayani Dia. Dan sampai saat ini saya tetap sehat walafiat. Tapi anehnya 1 tahun kemudian saya disuruh lagi ke sana oleh Allah. Saya sudah pernah ditangkap memang. Tidak apa-apa, pergi aja. Rupanya dia sudah doa. Dan akhirnya kami pergi lagi ya tidak apa-apa yang. Ya di sini saya mau jelaskan bahwa Tuhan itu melindungi orang-orang yang melayani Dia. Karena itu saudara terkasih, ingat baik-baik sabda Tuhan bagi mereka yang melayani Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Masih ada lanjutannya ya, nanti saya nanti sepotong dulu. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Mengikut Tuhan itu seperti apa? Kalau kita bandingkan, lihat di dalam Matius 19 ayat 24
Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Berarti barang siapa melayani Tuhan, mengikut Tuhan dalam hal apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Karena itu salib merupakan satu kebahagiaan bagi mereka yang melayani Tuhan. Itu yang saya selalu berikan kepada para volunteer yang mereka melayani di mana-mana. Saya bilang, kebanggaan volunteer adalah memikul salib. Dan remaja ini cukup membantu mereka. Karena ketika mereka mengalami sesuatu, ditolak, atau misalnya medannya berat, mereka ingat akan kata-kata ini. Melayani Tuhan berarti memikul salib. Dan salib tidak usah dicari. Salib itu ada dekat dengan kita. Dalam keluarga kita juga, suami atau istri itu bisa memberikan salib kepada kita dalam tanda petik meskipun dia tidak tahu bahwa itu kita memberikan salib kepada orang yang melayani Tuhan. Karena saya juga mengalami itu. Saya punya istri. Karena ketidakmengertian kadang-kala dia memberikan beban bagi saya harus melayani Tuhan. Kenapa? Kadang-kala macam-macam dipikirkan dan lain-lain. Tetapi ya saya sudah mengerti, saya ini berjuang melawan kuasa-kuasa jahat. Karena jahat tidak mau orang melayani Tuhan. Musuh-musuh Anda sebagai pelayan Tuhan adalah si jahat. Berani? Berani? Ya, berani, kita harus berani. Ya meskipun kadang-kala akhirnya si jahat berhasil, ya, berhasil di dalam mencobai kita, bahkan mungkin menjatuhkan kita. Tetapi semuanya itu diambil oleh Tuhan untuk kebaikan kita, untuk memulihkan kita. Sama seperti Rasul Petrus. Siapa bilang bahwa dia tidak dekat dengan Tuhan? Dia orang yang setia. Ya, dan akhirnya apa? Dia menyangkal guru. Karena dia tidak menyadari akan kemampuannya. Dia mengatakan bahwa saya bersiap masuk penjara demi engkau. Tetapi setelah dia melihat bahwa Yesus akhirnya dipukul, dicambuk, tampar dengan orang pakai sarung tangan besi, akhirnya seperti dipukul dengan besi. Akhirnya dia mulai bandingkan dengan dirinya. Bagaimana kalau saya mengalami itu? Dan akhirnya dia menyangkal 3 kali. Sebelumnya Yesus sudah peringatkan, Simon, Simon, lihat iblis sudah menuntut kamu seperti gandum, ya, menuntut kamu untuk menampik kamu seperti gandum. Pak Yesus sudah tahu bahwa Petrus itu akan jatuh di dalam pencobaan, dan Yesus membiarkan Petrus itu jatuh. Karena apa? Melalui kejatuhan itu, Yesus mau menginsahkan Petrus. Karena Petrus itu seorang yang terlalu percaya diri, seorang pelayan Tuhan. Dia harus rendah hati, dia harus menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali memakai masa lalu kita, pendidikan kita dan lain-lain. Tetapi dia harus berangkat. Petrus ini dia mengandalkan, saya ini seorang nelayan yang unggul. Kenapa engkau suruh untuk bertolak lebih dalam dan menebarkan jala? Petrus itu masih mengandalkan dirinya sendiri. Salib daripada Petrus. Tuhan membentuk kita seperti itu, seperti Petrus, bahkan juga seperti Petrus, ya. Akhirnya dia jatuh, tetapi kejatuhannya itu tidak melumpuhkan dia, karena dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau, supaya bila engkau sudah insaf, ya, maka kejatuhan untuk menginsafkan. Maka pelayan-pelayan Tuhan tidak akan luput juga dari pencobaan iblis, bahkan mungkin kejatuhan, bahkan kejatuhan dari dosa-dosa yang mungkin seringkali menjatuhkan kita. Itu dialami oleh para Tuhan. Saya juga mengalami itu. Tetapi itu diambil oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk mengubah kita, untuk menginsafkan kita. Disitulah kita memikul salib. Karena banyak orang yang hidupnya sebagai seterusan Kristus. Dewasa ini banyak orang lari dari salib, melayani juga lari dari salib. Itu tidak enak, itu susah. Maka itu ya kita perlu untuk selalu seperti macam diingatkan lagi bahwa melayani Tuhan itu untuk memikul salib. Kemudian lanjutan daripada Yohanes 12 ayat 26, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Di mana Tuhan berada? Itu di dalam hati. Ketemu Tuhan di dalam hati. Di mana Tuhan berada? Di dalam gereja. Maka kita harus
miskin-miskin kan. Nah terkadang itu kadang-kadang luput daripada perhatian kita. Padahal Tuhan sudah mengatakan, mana orang-orang miskin berada, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lanjutan daripada Yohanes 12 ayat 26 itu adalah, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Barang siapa melayani Tuhan, maka Tuhan tidak akan melupakan dia. Tuhan akan menyertai dia. Sama seperti saya mau meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tugas saya ketika saya baru ke sini, ya. Dan akhirnya di sini juga ya saya tahu ya memang akhirnya saya datang melayani itu harus menderita karena banyak kekurangan saya. Tetapi saya bisa menyekolahkan ketiga anak saya dan sekolahnya di Unpar Bandung. Ya, kita tahu kan Unpar Bandung itu sekolah yang memang bagus tetapi mahal. Orang seperti saya melayani Tuhan kok bisa? Kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan, kalkulator saya bilang, ya, Tuhan memberikan segala hal. Karena itu saya jangan takut untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan dan meninggalkan kita. Meskipun di dalam perjalanan pelayanan kita, Dia mengizinkan pencobaan-pencobaan dan penderitaan. Maksudnya untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Mari saudara terkasih, di akhir daripada sesi ini, mari kita menyanyikan bagaikan bejana. Saudara-saudara kasih, kita bersyukur bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia, dan tidak semua orang dipanggil untuk itu. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, Dia akan membentuk kita seperti para murid, mereka itu orang-orang yang lemah yang tidak berdaya, akhirnya dibentuk oleh Tuhan dan mereka menjadi rasul-rasul yang tangguh. Maka mari kita membiarkan diri mau dibentuk oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Entah dibentuk melalui kesulitan atau penderitaan, tetapi melalui pelayanan kita percaya bahwa Tuhan membuat kita semakin indah bagi Tuhan. Bagaikan bejana. Silakan berdiri. Siap dibentuk
dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Bila kita melihat masa lalu kita, mungkin kita merasa kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mau menjadikan kita alat di hadapan-Nya, menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan di dalam wilayah rohani, lingkungan. Dan kita mau menjadi seperti Yesus yang memikul salib. Melayani Tuhan berarti bukan mencari yang enak-enak, tetapi mau menjadi seperti Yesus yang melayani Tuhan, memikul salib. Salib tidak pernah jauh dari pelayan Tuhan. Jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti ini. Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan salib. Meskipun kamu merasa kamu tidak layak, tetapi aku melayakkan kamu. Aku akan membentuk kamu untuk menjadi pelayanku yang tangguh. Karena itu berikanlah dirimu kepadaku, supaya aku bebas membentuk kamu, sehingga kamu dapat membawakan aku kepada domba-dombaku di tempat pelayananmu. Karena mereka domba-domba yang kehausan seperti tidak mempunyai gembala. Aku memilih kamu untuk menjadi gembala mereka. Maka aku akan mengutus kamu dengan perlengkapan senjataku, yaitu kuasaku akan menyertai kamu. Aku juga akan memberikan karunia-karunia kepadamu untuk melayani, supaya kamu boleh menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, yang sungguh boleh membawa orang-orang kepada Aku.
Janganlah engkau takut terhadap orang-orang yang mencoba untuk menghalangi engkau, sebab aku senantiasa menyertai engkau, dan juga berdoalah bagi mereka, supaya engkau memiliki kesatuan hati, sebab aku pun memanggil mereka semuanya untuk melayani aku bersama-sama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk boleh ambil bagian di dalam karya melayani Engkau. Berarti membesar. Mungkin sebelum ini kami tidak sadar bahwa tugas untuk melayani merupakan tugas yang tertinggi, tugas yang mulia. Maka saat ini perbaharilah hati kami. Perbaharilah hati kami dengan Roh Kudus. Karena kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus kami mampu Engkau perbaharui, sehingga motivasi kami akan berubah melayani dengan kasih, membawa semakin banyak jiwa-jiwa kepadamu. Banyak orang yang terlantar, yang mungkin kami kurang perhatikan, tetapi saat kami akan memperhatikan mereka. Kuatkanlah kami, supaya kami juga selalu dekat dengan Engkau, memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami, terutama sakramen Ekaristi, tobat, hidup doa, pembacaan firman Tuhan, supaya kami mempunyai sesuatu untuk kami beri di dalam melayani. Inilah kami, pakailah kami, bentuklah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kita hapus terima kasih kita untuk Pak Kami. Saya mewakili teman-teman dari Pak Awil, Ketua Wilayah, Ketua Lingkungan, dan terus dan juga Pastor Pak Kim untuk mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Bapak, atas pelayanan Bapak, atas kemampuan mengingatkan kami, reminder kami, mengupgrade kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang walaupun kita tidak sadar bahwa kita menjadi pelayan Tuhan. Sekarang saya bertanya, apakah siap kita menjadi pelayan Tuhan? Siap. Apakah siap kita menjadi pelayan Tuhan? Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk para kawan John dan Eri. Baik, kita sesi pada hari ini sudah selesai. Kita akan berfoto bersama dengan Pak Fahri. Kemudian kita akan masuk ke kamar kita masing-masing. Jam 3:30 kita akan